Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiaji dari kelas B Praktikum Pengukuran Besaran Listrik. Dan name saya adalah D400-2030. Saya di sini akan menjelaskan tentang jembatan Wheatstone. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasannya. Apa sih jembatan Wheatstone itu? Ya, jadi jembatan Wheatstone itu adalah sistem pengukuran daya elektronik yang mengukur nilai atau kuantitas resistansi yang tidak diketahui. Tujuan dari jembatan Wheatstone itu adalah untuk mengukur besarnya tahanan sehingga aliran pada galvanometer sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Cara kerja dari prinsip jembatan Wheatstone itu adalah sirkuit listrik dalam 4 tahanan dan sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik diagonal, dan pada kedua diagonal yang lain di mana galvanometer ditempatkan seperti yang diperlihatkan pada jembatan Wheatstone. Nah, ini nih, tuh, yang ini. Nah, sekarang gini, kok ada 2 sih rangkaiannya? Nah, ini rangkaian jembatan Wheatstone yang pertama nih kan yang belum disederhanakan. Nah, yang kedua ini yang sudah saya sederhanakan. Nanti jadi kayak gini biar mencegah kayak harusnya makin lambat atau gimana gitu kan. Jadi kan lebih enak aja dilihatnya, udah lebih rapi. Lagian juga menurut saya juga sama kok. Nah, oke, sekarang kita masuk ke percobaannya ya, langsung aja. Oh ya, saya juga punya nih di sini untuk nanti percobaan yang R1 sampai seterusnya itu. Nah, ini ada di sini nih. Kenapa kok jadi 1000 ohm gitu? Karena diambil dari sini, bentar. Nah, ini digit name terakhir. Nah, sebenarnya digit name terakhir saya kan 0, tapi karena ketentuannya 0 tidak bisa dipakai, jadi ditambah 1. Jadilah 1. Nah, ini berarti 1 dikali 1 sama dengan 1000 ohm, 2 kali 1, dan ya seterusnya. Nah, untuk yang name ini tetap kita menggunakan yang 30 dan 30 ya, jadi 30.000 ohm. Oke, lanjut ke percobaan. Nah, seperti yang dilihat percobaannya kayak gini, dan ini dia keterangan dari percobaan. Kenapa bisa seperti ini? R3 dikali R4 sama dengan, nah ini yang dimaksud di sini percobaan ini adalah kita menggunakan kali silang. Nah, kali sini, ini kali ke sini gitu. Nah, lihat hasilnya sama kan? Nah, ini yang dimaksud jembatan Wheatstone nanti. Jadi hasilnya berapapun sama. Tuh, ini yang volt A, volt B juga nih. Bentar, saya play dulu ya. Oke, sudah di play. Nah, tuh bisa dilihat kan? Nah, ini dia volt A, terus ini volt B, hasilnya sama. Dan juga ini IA dan IB itu hasilnya sama. Nah, di keterangannya sudah jelaskan pula bahwa hasilnya nanti sama dengan 0. Ya, berarti itu menunjukkan bahwa ini adalah benar, bahwa ini adalah percobaan jembatan Wheatstone. Udah paham kan teman-teman? Nah, sekarang gini, gimana kalau R3 dikali R4 itu nggak sama dengan, maksudnya nggak sama R5 dikali R2. Nanti jadi jika hasil perkaliannya tidak sama, pasti hasilnya juga berbeda. Jadi bukan jembatan Wheatstone itu. Nah, dan ini kenapa VAB dan IAB sama dengan 0? Nah, ini kan VAB dan IAB sama dengan 0 karena nilai VAB didapat dari volt A dikurangi, nih volt A kan dikurangi volt B, nah sama dengan 0, sehingga hasil besarnya VAB nanti itu 0 ya kan. Sedangkan IAB yang tadi saya jelaskan tuh, IAB nih
hasilnya sama kayak ini tadi, dikurangin ini yang di sini IAB ini kan dikurangin nanti sama dengan 0 besarannya. Terus kalau misal besaran ini nggak sama gimana sih? Nah itu berarti kalau nilainya nggak sama 0 jadi bukan jembatan Wheatstone ya, karena dari prinsip yang tadi saya jelaskan di awal, jembatan Wheatstone itu nilai dari VAB dan IAB nya harus sama dengan 0 gitu loh. Terus kalau fungsi jembatan Wheatstone dalam kehidupan sehari itu apa? Nah ini dia, bisa dimanfaatkan di bidang perikanan, perancangan dan pembuatan perhitungan ikan secara otomatis. Nah, itu kan diciptakan alat-alat yang bertujuan untuk mempermudah tugas manusia dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, jadi gini, dalam bidang perikanan kan perlu diciptakan satu alat yang dapat menggantikan tugas manusia untuk menghitung jumlah ikan-ikan saat diberi makan. Terus juga itu bisa juga untuk alat hitung otomatis, jadi untuk mempermudah manusia dan waktunya juga relatif lebih cepat gitu loh, jadi kan lebih efisien. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari jembatan Wheatstone kali ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.